92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita Nuansa Fajar. Baik, sahabat budaya, tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Baik, untuk kali ini kita akan di Nuansa Fajar bersama narasumber kita Bapak Dr. Salim Hasan MPDI yang sudah tersambung melalui Zoom yang akan membahas ini terkait dengan taubat dan istighfar. Kalau gitu kita langsung saja menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Iya, apa kabar hari ini Pak Dokter? Alhamdulillah. Ya, baik Pak Dokter, kali ini kita akan membahas terkait dengan tobat dan istighfar. Mungkin ada tausiah beberapa menit untuk Pak Dokter sampaikan. Tafadhol Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bertemu di pagi subuh ini dalam program Nuansa Fajar. Baik Bapak Ibu sekalian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari puasa itu yakni untuk menjadikan orang yang berpuasa itu mencapai derajat takwa. Namun demikian tidak semua orang yang berpuasa itu akan memperoleh apa yang diinginkan seperti yang dijanjikan Allah, yaitu takwa. Perlu butuh usaha dan banyak faktor yang mempengaruhi puasa kita sehingga puasa itu bisa menjadikan kita yang bertakwa. Ya, faktor pertama tentunya adalah yang paling utama adalah sholat, baik wajib maupun sunnahnya, sebagaimana yang kita lakukan selama ini pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, ya bagaimana senantiasa kita berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan lainnya yang bisa kita lakukan dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita sehingga insya Allah keluar pada bulan suci Ramadan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dijamin hasilnya bersih dari dosa sehingga kita layak merayakan Hari Raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Namun demikian, jika semua ibadah yang kita lakukan belum sampai menghantar kita dalam kesucian jiwa, maka amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang biasa kita amalkan dalam bulan suci Ramadan adalah memperbanyak istighfar. Oleh sebab itu, saya mengangkat tema ini dalam beberapa menit ke depan secara singkat. Taubat berasal dari kata taba, artinya kembali. Kembali kemana? Yakni kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Kembali dari jalan yang sesat menuju kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, taba yang berarti kembali adalah bahwa orang yang bertobat itu kembali menjadi suci. Jadi orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak bertobat. Adapun bagaimana syaratnya agar tobat itu bisa diterima, yang pertama menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Itu wajib untuk dilakukan. Kalau tidak, bukan namanya tobat kalau tidak menyesal. Tidak ada tobat tanpa penyesalan. Yang kedua, meninggalkan dosa-dosa tersebut seketika. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Atau bisa juga dengan menghindari apa yang menyebabkan dia selama ini menyebabkan dia menjadi berdosa. Umpamanya seorang yang bertobat dari minum-minuman keras, maka dia harus meninggalkan orang-orang yang senantiasa temani itu. Teman pergaulannya yang suka minum dia harus tinggalkan. Karena bagaimana mungkin dia akan menjadi tobat kalau dia masih bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Lambat laun akan mempengaruhi lagi perilakunya sehingga dia kembali akan melakukan perbuatan tercela yang demikian. Kemudian bagaimana caranya melakukan tobat itu secara benar? Rasulullah mengajarkan kita dalam hadisnya bahwa
orang yang bertobat itu segera melaksanakan sholat tobat. Sebagaimana dalam hadisnya, ma min abdin yudhnibu dzamban fayuslimu tuhura summa yaqumu fayusalli raka'ataini summa yastaghfirullahaladzim illa ghafirallahu lahu. Tidaklah seorang itu berbuat dosa, ya kemudian dia memperbaiki wudunya, lalu berdiri melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertobat itu hendaknya memperbanyak istighfar. Istighfar dari asal katanya berarti menutupi. Artinya orang yang beristighfar itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan. Ya. Inilah istighfar. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ini, bagaimana istighfar itu diungkapkan dalam Al-Quran. Namun kesempatan ini, salah satu ayat yang biasa kita dengarkan adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menjaga wudhunya. Lalu ada juga hadis yang menjelaskan begini. Hadis yang menjelaskan tentang ini tentang banyak hadis yang menjelaskan tentang taubat. Nah, selama kita bersungguh-sungguh melaksanakan taubat itu dengan memperbanyak istighfar. Istighfar ini di samping fungsinya ya sebagai penghapus dosa, juga banyak fungsi-fungsinya yang dijelaskan dalam berbagai hadis oleh Nabi SAW. Nabi sendiri yang kita tahu bahwa Nabi adalah orang yang maksum, yang bersih dari dosa, dijamin masuk surga. Tapi Nabi dalam berbagai hadis menjelaskan bahwa beliau dalam sehari beristighfar atau bertobat selama 70, bahkan hadis mengatakan sampai 100 kali. Nabi saja yang tidak berdosa dijamin masuk surga masih beristighfar. Apalagi kita. Nah, rupanya dalam berbagai hadis disebutkan juga bahwa fungsi daripada istighfar itu seperti dalam hadis, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir, menyebut kalimat-kalimat istighfar, maka kalimat istighfar itu Allah akan menjadikan sebagai perlipur lara hati yang duka, diberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang sulit untuk dilakukan, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Namun demikian pemirsa, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertobat dengan bersungguh-sungguh, maka Allah itu Maha Pengampun. Persoalannya ketika kita berhadapan dengan manusia, dosa dengan semanusia, nah ini yang tidak bisa semata-mata kita mengatakan kita bertobat, kita beristighfar tanpa meminta maaf kepada orang yang kita tempati berbuat salah. Sebab hubungan antar sama manusia bila tidak diperbaiki, maka akan terjadi pemutusan hubungan silaturahmi dan sangat berbahaya. Nabi memberikan batasan untuk tidak saling menyapa itu 3 hari. Bayangkan kalau kita tidak menyapa berbulan-bulan, bertahun-tahun. La yahillu lil muslimi ayyahjura akhahu fawqa salasa layalin. Yaltaqiyani faya'ridu hada wa ya'ridu hada wa khairuhuma yabda'u bisalam. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Di mana bila keduanya bertemu, yang satu berpaling, yang lain berpaling pula. Tapi yang terbaik dari keduanya itu adalah orang yang pertama yang mengucapkan salam. Artinya orang yang pertama yang berupaya untuk menjembatani, untuk memperbaiki hubungan silaturahmi. Putusnya hubungan silaturahmi itu bisa menyebabkan putusnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mengherankan di mana kala orang banyak bertengkar, ya, maka Allah akan mencabut rahmatnya, menyebabkan dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ketenangan hidup di dalam batinnya. Sebenarnya hadis mengatakan begini, dalam satu hadis mengatakan ar-rahimu mu'allaqatu fil ard, man wasalahu wasalahullah, man qata'ahu qata'allah. Ya, tali silaturahim itu bergantung di ars. Siapa menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus. Ini berarti bahwa jika ada orang yang berusaha menyambung silaturahmi itu, maka akan menyambung kasih sayangnya kepada hambanya itu. Sebaliknya, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka itu juga menyebabkan rahmat dan kasih sayang terputus terhadapnya. Nah, ini sangat berdampak tentunya dalam kehidupan kita, di mana bahwa
Tidak ada yang kita inginkan dalam hidup ini kecuali senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Saya kira demikian dulu. Iya, Saya kembalikan baik. kepada Pak Usman. Baik Pak Dokter. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali Iya, manusia mengulangi kesalahan yang sama. iya, Jadi kalau misalkan sudah Miki maafkan Ki, iya. terus nak ulangi lagi perbuatannya ya, seperti itu, kesalahan yang sama. Nah, apakah tobatnya ini masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika dia katanya mau bertobat, tapi ternyata nak ulangi lagi. Bagaimana ini Pak Dokter? Nah, itu masalahnya itu tentunya ada hampir semua kita melakukan seperti itu. Oleh Hmm, sebab itu saya katakan tadi kalau kita bertobat ya Allah itu Maha Pengampun. Jadi iya. setiap kita selesai melaksanakan yang kita sadari bahwa itu salah, Mm-mm, segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. mm-mm, Selama itu dikatakan istighfar dan tobat itu bisa diterima sebelum ajal di kerongkongan. mm, Jadi kalau sepanjang kita menyadarinya, ya begitu kita berbuat salah, kita beristighfar, tapi setan juga tentunya bekerja keras untuk menggoda kita. Khilaf itu adalah sifat manusia. Oleh mm-mm. sebab itu maka Allah menyediakan sarana ini. Silakan bertobat, saya memohon ampun kepada Allah dengan banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Maha Pemaaf. Ya, Iya. saya kira. Oke, seperti itu Pak Ustaz. Nah ini apa saja tanda-tanda bahwa tobat seseorang itu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, baik. Tandanya tobat itu jika saat dia melakukan perbuatan kemudian dia menyadarinya, Mm-mm, lalu kemudian dia melakukan apa namanya tobat dengan apa namanya sholat tobat umpamanya, tandanya itu ketika dia sujud umpamanya lalu dia istighfar, katakanlah ketika dia sujud membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dengan segala penuh kesungguhan, kemudian menetes air matanya, mm-mm, tandanya tobatnya diterima. Ya, mm-mm, ya apa namanya ternyata. Jadi ada orang yang menyesali dosa, tidak ada seorang yang menyesali dosa dengan metetes air mata kecuali Allah mengharamkan api neraka terhadap wajahnya. Dan itu mm-mm, ada penyesalan, ada rasa risih di dalam hati, ya kemudian penyesalannya itu dia lakukan dengan sholat tobat atau dengan istighfar dan itu akibatnya itu dia menangis menyesali itu. Itu tandanya bahwa tobat kita diterima. Yang kedua, tandanya tobat kita diterima itu adalah cenderung untuk selalu menghindari, berusaha mm-mm, bertekad untuk selalu menghindari apa-apa yang bisa menyebabkan dia menjadi berdosa. Iya, mm-mm. kira Oke, itu. oke Iya. baik. Nah ini bagaimana pengaruh tobat dan istighfar terhadap ketenangan hati dan kehidupan seseorang ini Pak Dokter? Iya, tentunya istighfar ya itu salah bagian dari zikir. Kadang-kadang Rasul mengatakan Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakin bahwa dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang. Yang penting zikirnya itu dengan segala penuh kesungguhan hati, ya penuh ketundukan dan penyesalan di hadapan Mm, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi alamin, menyerahkan segala hidup matinya kepada Allah dan menyadari apa yang dilakukan Allah salah, kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. mm-mm. Iya, saya kira itu betul. Oke, ada yang bertanya nih Pak Dokter. Iya. Katanya seperti ini, apakah ada waktu-waktu tertentu yang paling dianjurkan untuk memperbanyak istighfar? Iya, baik. Jadi kalau selama bulan suci Ramadan ini biasa imam-imam itu membaca itu doa ya. Mm-mm, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna di setiap waktu salat, kemudian menjelang buka puasa, tapi yang terpenting itu dijelaskan dalam hadis seperti ini. mm-mm, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusil lail akhir faqala may yad'uni fastajib lahu may yas'alni fa'utiyahu may yastaghfirni faghfir lahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi pada sepertiga malam terakhir. Bagi mm-mm, siapa yang berdoa, doanya dikabulkan. Bagi siapa yang meminta, permintaannya diberikan. Kemudian bagi siapa saja yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dalam hadis ini jelas bahwa sebaik-baik waktu untuk berdoa, meminta kepada Allah dan meminta ampun, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada sepertiga malam terakhir. Iya. mm-mm, mm-mm. Oke, namun ada juga yang bertanya seperti ini Pak Ustaz. Iya. Apa perbedaan taubat dengan istighfar?
Iya, baik ya. Jadi pertama, tobat itu ibaratkan itu tubuh, sedangkan pakaiannya itu adalah istighfar. Mm-mm. Jadi tobat itu perencanaan hidup masa depan dengan Mm-mm. mendirikan segala keburukan. Sedangkan istighfar adalah penyesalan terhadap masa-masa lalu. Mm-mm. Iya. Jadi orang yang beristighfar itu orang yang memposisikan dirinya dulu Mm-mm. itu selalu bersalah sehingga selalu ingin memperbaiki diri. Saya kira Mm-mm. itu. Pak. Iya, Iya. baik. Kalau begitu, Pak Ustaz, Iya. apa dampak jika orang jarang beristighfar dalam kehidupannya? Iya, tentunya orang yang tidak beristighfar itu hidupnya apa? Itu berarti dikatakan dalam hadis seperti ini. Jadi orang yang perumpamaan masalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladina la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Jadi perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Mm-mm. Istighfar itu adalah bagian dari zikir. Tentunya istighfar juga banyak dengan banyak kanunya zikirnya boleh dengan astagfirullahaladzim ataukah mengucapkan sayyidul istighfar ataukah Mm-mm. zikir dengan membaca doanya Nabi Adam la ilaha illa doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin atau berdoa dengan doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika itu dilakukan dengan penuh kesungguhan, ini kan zikir. Artinya zikir itu jaminan Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang. Nah tadi perumpamaan orang berzikir dan orang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Artinya orang yang tidak berzikir itu seperti mayat yang berjalan, kering, nampak dari wajahnya, ya jauh dari kebaikan. Iya, Mm-mm. demikian. Baik, kalau begitu sebagai closing statementnya apa yang Pak Dokter ingin sampaikan kepada para pendengar kita, ini terutama para generasi generasi muda ini terkait dengan tobat dan istighfar, Iya, baik. Tafadhol. Kepada pemirsa, terutama kepada remaja, anak muda, jangan Mm-mm. sekali menunggu-nunggu tobat. Sebab jangan berpikir saya masih muda. Ya. Ajal tidak menunggu tobatmu. Mm-mm. Ya, ajal bisa datang kepada siapa saja. Semua orang yang sudah balik akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan diganjar dengan kebaikan, balasannya di akhirat adalah surga, sedangkan keburukan balasannya adalah siksa kubur atau di akhirat nanti, lebih-lebih lagi pada siksa akhirat. Jadi jangan berpikir saya masih muda. Sekali lagi ya saya menegaskan bahwa jangan sekali-kali menunda tobat karena ajal tidak pernah menunggu tobatmu. Ini bulan suci Ramadan, momentum yang sangat baik untuk kita merenung, banyak beristighfar, sebab fungsi puasa itu dari puasa ke puasa menghapus dosa-dosa kita. Sepanjang itu kita lakukan yang baik, insya Allah ketika nanti Idul Fitri kita berhak menyandang dan merayakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Selama itu kita lakukan, maka jangan pernah berharap bahwa kita akan kembali menjadi orang sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang muttaqin, orang yang kembali ke fitrahnya. Sebagai itu. Iya, baik Pak Dr. Salim Hasan MPDI, demikian obrolan kita. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan Perompak RRI Makassar. Pak Dokter makin sukses selalu, Ya, selamat menunaikan ibadah puasanya, terima selamat kasih. melanjutkan aktivitas tak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai Terima jumpa. kasih. Ya. Iya, baik sahabat budaya kaum muslimin dan muslimah, demikian obrolan kami di Nuansa Fajar bersama Dr. Salim sudah hadir menemani suasana pagi kita untuk hari ini. Iya, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.